lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin ikhwat iman hamba Allah rahimahumullah, kita lanjutkan pembahasan kita yang tersisa mengenai pembahasan kaidah asasi dan kaidah dalili, yang mana untuk malam sekarang kita akan mengawali dari halaman 58. Kalau di Ki Akidik bisa dibuka 58 pasal 61, karena kemarin kita baru sampai kepada pasal 60. Di halaman 58 kaidah dahili ini pasal 61 membahas tentang lembaga yang ada di Persatuan Islam, yaitu BKBH. BKBH merupakan kependekan daripada Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum. Jadi kalau dulu tidak salah namanya ialah LBH gitu. Nah sekarang namanya ialah BKBH, Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Persis. Pasal 61 membahas tentang kewenangan. Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Persis memiliki kewenangan merespon perkembangan hukum nasional dan menyampaikan pendapat hukum kepada pimpinan pusat, mensosialisasikan dan melayani konsultasi serta bantuan hukum kepada umat. Nah ini diantara kewenangan adanya BKBH, Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum. Salah satu diantaranya ialah untuk merespon perkembangan hukum nasional. Jadi seandainya misalkan pemerintah mengeluarkan produk hukum, baik itu dalam keputusan presiden ataupun mengenai hukum-hukum yang lainnya, seperti yang kemarin pernah ramaikan hukum LGBT gitu. Nah ini ternyata di Persis itu harus direspon terlebih dahulu oleh para ahli hukum, sarjana hukum, ketika ada hukum nasional atau misalkan perkembangan mengenai hukum nasional yang diluncurkan oleh pemerintah salah satunya. Nah kemudian selain juga merespon, juga menyampaikan pendapatnya bagaimana menurut hukumnya gitu. Jadi hukum yang telah digodok, telah dibahas oleh ahli-ahli hukum yang ada di PP Persis gitu. Ketika misalkan pemerintah mengeluarkan sebuah produk hukum, kemudian dikaji, digali hukum-hukum tersebut oleh BKBH, setelah direspon baru disampaikan pendapat hukum tersebut kepada pimpinan pusat. Untuk apa? Untuk disikapi, untuk ditanggapi gitu. Dan juga mensosialisasikan dan melayani konsultasi serta bantuan hukum kepada umat. Artinya misalkan ketika kita mau berkonsultasi masalah hukum, terutama hukum positif, misalkan kalau hukum agama kan kemarin oleh Dewanis. Nah mengenai panduan hukumnya ada, bisa datang kepada BKBH. Ataupun misalkan kita punya kasus atau punya permasalahan yang memang ini berkaitan dengan masalah hukum, baik itu sengketa tanah ataupun apa misalkan, ataupun pidana perdata, bisa datang kepada BKBH untuk melakukan konsultasi. Bahkan tidak menutup kemungkinan lembaga ini akan memberikan bantuan hukum kepada kita, apalagi status kita misalkan selaku anggota. Nah itu salah satu fungsinya BKBH, Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Persis.
Nah, di BKBH ini ada pimpinan dan juga anggotanya. Badan konsultasi dan badan hukum Persis dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh ketua umum. Jadi pimpinan di BKBH namanya ialah kepala BKBH, dan kepala ini diangkat juga diberhentikan oleh ketua umum. Artinya dia adalah wewenang ketua umum gitu. Kenapa? Karena di bawah ketua umum. Ini merupakan lembaga yang ada di PP Persis. 2. Anggota badan konsultasi dan badan hukum Persis dapat diusulkan oleh pimpinan wilayah Persis setelah bermusyawarah dengan pimpinan daerah. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika misalkan kita punya potensi ahli hukum, sarjana hukum, kemudian bisa dilibatkan untuk menjadi anggota BKBH, Badan Konsultasi Badan Hukum. Ajukan kepada pimpinan daerah, nanti pimpinan daerah berkoordinasi dengan pimpinan wilayah, diajukanlah kepada Persis gitu, untuk dijadikan dia akan menjadi anggota BKBH. Itu prosedurnya. Seandainya misalkan di Jawa Gading ada di sarjana hukum dan juga potensial, silakan kalau mau diajukan menjadi anggota BKBH. 3. Pimpinan badan konsultasi dan badan hukum Persis terdiri atas kepala dan para direktur sesuai kebutuhannya. Jadi pimpinan tertingginya namanya kepala, kemudian kepala membawahi beberapa bagian-bagian, dan bagian tersebut disebut dengan direktur gitu. Ada direktur bagian A, bagian B. Ada bagian-bagian. 4. Pimpinan badan konsultasi dan badan hukum Persis membuat kaifiat kerja yang disahkan oleh pimpinan pusat. Jadi sama Pak, seperti kemarin lembaga-lembaga pun sama ada kaifiat kerjanya, pedoman kerjanya. 5. Para advokat sebagai anggota badan konsultasi dan bantuan hukum Persis diangkat oleh pimpinan pusat berdasarkan usulan Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Persis. Ini khusus para advokat. Jadi berdasarkan usulan dari Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Persis. Tadi jelas menjadi anggota, kemudian diajukan kepada PP Persis, kemudian nanti bisa diangkat sebagai advokat. 6. Kepala Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Persis adalah anggota musyawarah pimpinan lengkap, sama dengan yang kemarin, dengan Dewan Hisbah dan juga Dewan Hisab dan Ruqyah ataupun lembaga-lembaga lainnya. Jadi merupakan anggota musyawarah pimpinan lengkap. Fungsi dan tugas. Apa fungsi dan tugasnya? 1. Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Persis berfungsi sebagai perwakilan pimpinan pusat dalam lalu lintas dan persoalan-persoalan hukum, baik diminta ataupun tidak diminta, baik keluar maupun ke dalam. Nah, ini fungsinya. Jadi untuk sebagai perwakilan pimpinan pusat dalam lalu lintas atau persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah hukum. 2. Badan Layanan Konsultasi dan Badan Hukum Persis bertugas melayani jamiah dan umat ketika mengadvokasi dan atau terjerat persoalan-persoalan hukum. Nah ini Pak. Jadi bisa sebagai Badan Layanan Konsultasi dan Bantuan Hukum Persis. Jadi ketika misalkan ada permasalahan yang berkaitan dengan masalah hukum, silakan bisa konsultasi kepada BKBH, dan BKBH insya Allah akan membantunya atau akan mengadvokasinya persoalan-persoalan hukum yang terjadi. Kewajiban dan hak. Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Persis berkewajiban memberi pemahaman kepada umat atas hukum positif, nah ini hukum positif yang berlaku secara nasional, dan memberikan layanan konsultasi serta memberi bantuan atas kasus hukum yang sedang dihadapi jamiah dan atau umat. Jadi kaitan dengan masalah hukum positif. Karena kalau hukum syar'i kan sudah ada lembaganya, itu Dewan Hisbah. Tapi kalau hukum positif, ini kaitan dengan undang-undang ataupun hukum-hukum yang lainnya, ini adalah bagian BKBH. 2. Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Persis merespon segala persoalan yang berkaitan dengan hukum nasional, terutama rancangan peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan. Kan kita sepada RUU kan, mari misalkan RUU pornografi misalkan, ataupun RUU misalkan LGBT, ada kan rancangan. Nah itu kan sebelum disahkan, maka nanti BKBH punya tugas, punya fungsi untuk merespon
Bagaimana nih kedudukan RUU ini sebelum nanti disahkan oleh misalkan oleh Dewan, oleh DPR, maka dikaji dulu oleh BKBH. Ini untuk misalkan kaitan dengan hukum nasional. Nah, Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Persis berkewajiban menyampaikan masukan kepada pimpinan pusat tentang persoalan yang berkaitan dengan perkembangan hukum nasional, draft rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan. Itu seperti yang tadi. Pasal 65, Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Persis berhak membuka kantor cabang di daerah-daerah sesuai kebutuhan atas persetujuan pimpinan pusat. Jadi boleh membuka kantor cabang BKBN. 2. Kepala Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum berhak mengikuti musyawarah pimpinan lengkap sesuai dengan ketentuan pasal 115. 3. Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Persis berhak mendapatkan fasilitas jamiah sesuai kebutuhan dan kemampuan pimpinan pusat. Jadi sama haknya. Jadi dapat juga mendapatkan fasilitas jamiah sebagaimana kebutuhan atau kemampuan pimpinan pusat, sama dengan yang kemarin lembaga-lembaga yang lain. Nah, itu mengenai BKBH, Badan Konsultasi Bantuan Hukum. Bagian ketiga, badan usaha. Pendirian pasal 66. 1. Badan usaha adalah lembaga usaha milik jamiah yang berbadan hukum. Disebut badan usaha harus minimal berbadan hukum. Tapi baru orang lain punya undang-undangnya, punya dasarnya gitu. 2. Badan usaha dibentuk dan dibubarkan oleh pimpinan jamiah Persis. 3. Pimpinan jamiah Persis menunjuk seorang atau beberapa orang pimpinan atau anggota yang memiliki keahlian sesuai bidangnya untuk mengelola suatu badan usaha. 4. Pimpinan jamiah Persis mengusahakan modal untuk pembentukan dan pengelolaan suatu badan usaha. 5. Orang-orang yang ditunjuk untuk mengelola suatu badan usaha jamiah bertanggung jawab kepada pimpinan jamiah. Ini mengenai badan usaha. Nah, badan usaha sebagaimana ayat 1 dapat berbentuk PT, koperasi, dan BUMJ. Tadi kan beberapa hal mengenai badan usaha. Nah, bentuknya bisa PT, bisa koperasi, dan juga bisa BUMJ, badan usaha milik jamiah. Kalau di desa misalkan ada BUMD, badan usaha milik desa. Kalau di nasional ada BUMN, badan usaha milik negara. Nah, di kita ada bisa BUMJ, badan usaha milik jamiah. Itu namanya adalah badan usaha. Silakan mau berbentuk PT, mau berbentuk koperasi, ataupun BUMJ. Kepemilikan saham pasal 67. Ini kepemilikan saham dan kesertaan dalam suatu badan usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 51% dari seluruh saham menjadi hak milik jamiah Persis yang tidak dapat digabungkan. Lumayan Pak, berarti 51%. Wajar, kenapa? Karena yang punya modal juga adalah jamiah yang mengelola. 2. Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini adalah atas nama jamiah Persis gitu. Jadi itu kalau atas nama jamiah Persis berarti 51% keuntungannya untuk jamiah. Berarti 40-90% dibagi lagi atau dipakai lagi untuk kepentingan yang lain. 3. Jamiah Persis dapat ikut serta dalam penyertaan saham di perusahaan lain. Kalau seandainya misalkan jamiah Persis mau menyimpan saham di perusahaan lain, itu diperbolehkan, silakan. Kalau mau menyimpan saham, nanti keuntungannya untuk jamiah lain. Kewajiban dan hak badan usaha pasal 68. 1. Akta pendirian badan usaha wajib mendapat persetujuan pimpinan pusat. Yang tadi itu kan, ketika kita misalkan mendirikan badan usaha, maka itu harus punya landasan hukumnya kan. Yang tadi itu, yaitu harus berbadan hukum. Nah, berbadan hukum tersebut itu tetap harus mendapatkan persetujuan pimpinan pusat. 2. Pengelola badan usaha wajib melaporkan perkembangan badan usaha yang dikelolanya kepada pimpinan pusat melalui pimpinan jamiah sesuai jenjangnya. 3. Badan usaha wajib menyetorkan sebagian keuntungan dari hasil usaha kepada pimpinan jamiah Persis. 4.
4. Pengelola badan usaha berhak mengelola perusahaan yang dipimpinnya secara profesional dan mandiri. 5. Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud ayat 2 diatur dalam pedoman ekonomi Persis. Berarti badan usaha ini ada di bawah bidang ekonomi. Pengawasan terhadap badan usaha dilakukan oleh pimpinan Jamiah Persis. 2. Apabila pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pasal ini dianggap belum cukup, pimpinan Jamiah dapat membentuk badan pengawas usaha Jamiah. Kita lihat poin 2, apabila pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud ayat 1, pasal ini dianggap belum cukup, pimpinan Jamiah dapat membentuk badan pengawas usaha Jamiah. Jadi pertama ada badan pengawas. Nah itu mengenai usaha Jamiah. Bab 8, kita lanjut. Bagian otonom. Nah, kita akan mengenal bagian-bagian otonom yang ada di Persatuan Islam. Bagian otonom dan ketentuan otonomi, pasal 70. Bagi apa yang dimaksud dengan bagian otonom? Bagian otonom adalah bagian dari Jamiah Persis sebagai kader dan pelopor perjuangan Persis yang diberi hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri bidang kegiatannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pimpinan pusat. Itulah yang disebut dengan badan otonom. Jadi badan otonom itu ialah sebagai kader dan pelopor perjuangan Persis. Nah kalau melihat ini adalah masih umum, siapa belum jelas kan? Yang jelas mah ini adalah sebagai kader atau pelopor perjuangan Persis, itulah badan otonom. Nanti lebih rinci lagi, lebih tegas lagi. Karena kan sekarang misalkan ada alumni Persis, kan itu badan otonom atau bukan kan itu. Apalagi membawa nama baik Jamiah atau membawa nama Jamiah. 2. Setiap bagian otonom menetapkan kaidah asasi dan kaidah dahili masing-masing dengan mengacu kepada konun asasi dan konun dahili Persis. Nah inilah apa bedanya. Jadi kalau badan otonom itu juga punya aturan-aturannya atau pedoman-pedomannya yang disebut dengan Qiaqide, cuman pandangannya ialah kaidah asasi, kaidah dahili. Pemuda namanya Qiaqide, tapi panjangannya ialah kaidah asasi, kaidah dahili. Persis Qiaqide juga sama, cuman Persis adalah berbentuk konun asasi, konun dahili. Ini untuk membedakan antara Persis dengan otonom, badan otonom yang lainnya. Makanya tetap harus mengaturnya kepada konun gitu. Qiaqide Persis itu konun asasi, konun dahili. Silakan Persis ini punya aturannya, pemuda punya, pemudi punya, imam pun punya. Cuma namanya adalah kaidah asasi, kaidah dahili. 3. Kaidah asasi dan kaidah dahili masing-masing bagian otonom ditetapkan oleh muktamar masing-masing dan disahkan oleh PP Persis sama Pak. Jadi Persis di pemuda-pemudi ada kaidah asasi, kaidah dahili dan ini sama juga. Nanti dibahasnya itu di muktamar masing-masing dan disahkan oleh PP Persis tetap. 4. Pengesahan kaidah asasi dan kaidah dahili hasil penetapan muktamar bagian otonom paling lambat 30 hari setelah diserahkan ke PP Persis. Ya ada batas waktunya 30 hari. 5. Apabila dalam waktu 30 hari sebagaimana dimaksud pada ayat 3 belum mendapatkan pengesahan dari PP Persis, maka kaidah asasi, kaidah dahili tersebut dinyatakan sah. Jadi setelah beres muktamar maka disahkan oleh PP Persis kaidah asasi, kaidah dahili otonom tersebut. Dan itu diberi waktu selama 30 hari. 30 hari ternyata belum selesai pengesahannya, maka itu dinyatakan sah saja. Kenapa? Karena sudah digodok di muktamar masing-masing baik Persis, pemuda maupun pemudi. 6. Kebijakan otonom yang mendasar harus sejalan dengan kebijakan Persis. Jadi tetap Pak mengacunya kepada konun, kainun asasi, konun dahili. Baik Persis, pemuda, pemudi, ibadah, ini tetap harus mengacu kepada itu. Kewajiban dan hak bagian otonom. Nah ini Persis. Ini kewajiban dan haknya. Persis dibina oleh Persis untuk menjadi pelopor perjuangan di lingkungan perempuan. Jadi tetap Persis itu di bawah binaan Persis.
Maka jadi perlu koordinasi, komunikasi antara Persis dan juga Persistri atau masing-masing cecatan cengan sorangan gitu. Kenapa? Karena ternyata Persis juga sama harus dibina oleh Persis, dan itu untuk menjadi pelopor perjuangan di lingkungan perempuan. 2. Persistri berkewajiban memberi contoh dan teladan yang sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah dalam hal-hal yang berkenaan dengan akidah, ibadah, dan muamalah di dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Jadi kewajiban Persistri itu jadi memberikan contoh tauladan berdasarkan Al-Quran As-Sunnah dalam kehidupan, baik itu masalah akidah, ibadah, muamalah, dan dalam kehidupan rumah tangga dan juga masyarakat. Itu otonom yang pertama, yaitu Persistri. Pemuda Persis, otonom yang kedua, pasal 72. Pemuda Persis dibina oleh Persis untuk menjadi kader Persis, sama kan? Jadi pemuda juga sama, adalah dibinanya oleh Persis. Itu adalah untuk menjadi kader Persis. 2. Pemuda Persis berkewajiban menjadi barisan pelopor perjuangan Persis di lingkungan pemuda yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dalam rangka mempersiapkan diri sebagai umat Persis masa depan. Nah ini, jadi pemuda Persis punya kewajiban jadi barisan pelopor perjuangan. Maka apa? Harus sinergi antara Persis dengan otonom yang lainnya, baik Persistri ataupun pemuda. Kenapa? Karena Persistri, pemuda, pemudi nanti sama. Ada poin atau ada ayat pasal yaitu mengenai dibinanya oleh Persis. Kenapa? Karena sebagai kader. Kita lihat dulu pemudi Persis. Pemudi Persis dibina oleh Persis untuk menjadi kader Persistri. Jadi tipe pemuda jadi kader Persis, tipe pemudi jadi kader Persistri. 2. Pemudi Persis berkewajiban menjadi barisan pelopor perjuangan Persis di lingkungan pemudi yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dalam rangka mempersiapkan diri sebagai umat Persis masa depan. Itu otonom pemudi Persis. Lanjut, Hima Persis. Hima Persis dibina oleh Persis untuk menjadi kader Persis. Coba. Jadi asal tanya, dibina nama tetap itu Persis. Baik Persistri, baik pemuda maupun Hima sama dibina oleh Persis. Dan nanti kesananya kalau tadi pemudi itu sebagai kader Persistri, pemuda ataupun Hima itu menjadi kader Persis kesana. Pemudi kader Persistri gitu. Nah, Hima Persis berkewajiban menjadi barisan pelopor perjuangan Persis dalam lingkungan mahasiswa yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dalam rangka mempersiapkan diri sebagai umat Persis masa depan. Jadi kalau Hima itu di lingkungan mahasiswa, budak kuliahan, Hima. Kita lihat Himi Persis, pasal 75. Himi Persis dibina oleh Persis, sama juga kan? Untuk menjadi kader Persistri. Nah, gitu. Tetap Pak kalau orang mau kali itu kan gitu. Jadi Himi untuk Persistri, Hima untuk menjadi kader Persis. Himi Persis berkewajiban menjadi barisan pelopor perjuangan Persis di lingkungan mahasiswi yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dalam rangka mempersiapkan diri sebagai umat Persis masa depan. Nah, ini Himi Persis. Kemudian otonom berikutnya Ikatan Pelajar Persis, pasal 76. IPP dibina oleh Persis, tetap dibina oleh Persis untuk menjadi kader Persis. Jadi tidak disebutkan IPP untuk menjadi kader pemuda, tetap kesananya nanti bermuara pada akhirnya ialah sebagai kader Persis gitu, IPP juga. Nah, IPP berkewajiban menjadi barisan pelopor Persis dalam lingkungan pelajar yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dalam rangka mempersiapkan diri sebagai umat Persis masa depan. Nah, ini kalangan pelajar. Kalau Hima dan Himi tadi kalangan siswa. Nah, siswa mahasiswi. Ikatan Pelajar Putri Persis, IPI, dibina oleh Persis sama juga untuk menjadi kader Persistri. Jadi kader pemudi tetap kader Persistri pada akhirnya nanti. Nah, IPI ini berkewajiban menjadi barisan pelopor Persis dalam lingkungan pelajar putri yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dalam rangka mempersiapkan diri sebagai umat Persis masa
depan. Nah, itu mengenai beberapa otonom yang dimiliki oleh Persis. Jadi Persis itu memiliki beberapa otonom. Satu, Persistri tetap dibinanya oleh Persis. Yang kedua, pemuda Persis dibina sama oleh Persis. Nanti menjadi kader Persis pemuda itu. Kemudian pemudi sama dibina oleh Persis. Kesananya pemudi nanti menjadi kader Persistri. Hima sama dibina oleh Persis gitu. Ini juga nanti sama sebagai kader Persis kesananya itu. Kalangan mahasiswa ini. Nah, ada lagi Himi sama kan. Itu juga dibina oleh Persis. Nanti menjadi kader Persistri itu tetap terakhir. Kemudian IPP atau Ikatan Pelajar Putra sama dibina juga oleh Persis. Nanti kesananya menjadi kader Persis lagi. Tidak disebutkan menjadi kader pemuda, tetap menjadi kader Persis itu. Kemudian IP atau Ikatan Pelajar Putri sama dibina oleh Persis. Nanti menjadi kader Persistri. Nah, itu beberapa otonom yang dimiliki oleh Persatuan Islam. Maka ini harus sinkron, harus terjalin komunikasi antara Persis dengan otonom-otonom yang lain. Kenapa? Tetap Pak Muarana itu sebagai kader generasi pelanjut perjuangan kita. Nah, oleh karena itu, maka kita selaku orang tua, terutama Persatuan Persis, harus merasa, istilahnya itu ngerasa hariwan gitu. Harus ngerasa hariwan ketika seandainya tidak ada kader-kader pelanjut perjuangan kita. Maka yang harus dipikirkan oleh kita di sekarang itu. Jadi jangan sampai begini. Pemuda juga sama gitu, harus melibatkan diri pada dalam perjuangan Persis gitu. Harus sama-sama sinkron. Kita juga harus memikirkan, sahanya kader orang misalnya harus seperti itu. Siapa yang akan melanjutkan perjuangan kita? Nah, ini harus disiapkan dari sekarang. Maka tetap Persis juga harus memikirkan, misalkan di pimpinan jamaah, pikirkan oleh kita untuk generasi penerus kita siapa harus sudah ada kan disiapkan. Maka Ustaz Boy pernah mengatakan itu dalam kaidah asasi kaidah dahili pemuda, pernah mengatakan orang tua yang tidak mau melibatkan anaknya atau generasi mudanya adalah nanti akan pincang. Generasi muda atau pemuda yang tidak mau ikut bergabung dalam perjuangan Persis kepada orang tuanya adalah generasi pemutus gitu. Maka harus sinkron antara Persis dengan otonomnya, dengan pemudanya, Persistri dengan pemudinya. Kenapa? Karena mereka sebagai nanti yang akan menerima estafet kepemimpinan kita manakala kita sudah tidak ada atau kita sudah tua. Mereka lah yang akan melanjutkan perjuangan kita. Maka persiapkan dari sekarang. Sama juga kan pemuda ataupun pemudi jangan terlalu berleha-leha akhirnya cenah. Daya aneh kalau jangan sampai seperti itu. Maka pantas kan dalam An-Nisa bahwa ya An-Nisa ayat 9 kalau tidak salah itu. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kan wal yasal ladzi law taraku min dulbihi duriyatan ya akan itu. Kamu haruslah merasa khawatir manakala kamu meninggalkan keturunan yang lemah gitu. Artinya apa? Kita harus persiapkan keturunan atau generasi-generasi kita, pelanjut generasi kita yang kuat. Kenapa? Mereka lah yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan kita. Ya jangan sampai misalkan kita sudah tidak ada, udah paling. Kenapa? Karena tidak ada generasi pelanjut. Nah ini pentingnya kader gitu. Nah di kita berarti ada kader itu dalam Persistri, kemudian pemuda, pemudi, himi, IPP atau juga IP. Itulah otonom yang diakui berdasarkan kaidah asasi dan kaidah dahili. Itulah otonom Persis yang sah. Pasal 78 lingkup otonomi. Otonomi yang diberikan kepada bagian-bagian otonom berlaku dan meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Penyelenggaraan muktamar masing-masing bagian otonom. Jadi silakan Pak. Boleh otonom tersebut menyelenggarakan muktamarnya masing-masing. Sehingga misalkan kalau Persis 5 tahun, Persistri sama 5 tahun, pemudi katanya 4 tahun. Kenapa? Itu adalah wewenang silakan. Muktamarnya 4 tahun sekali misalkan. Kita tidak menutup kemungkinan kan. Di PJ juga kan beda kan misalkan. Antara pemuda, pemudi, Persis silakan. Karena karena itu adalah otonomi, hak otonomi gitu. B. Penentuan pimpinan masing-masing bagian otonom
C. Penetapan program biaya anggaran pendapatan dan belanja masing-masing bagian otonom. Jadi mempunyai otonomi khusus silakan. D. Pengelolaan masing-masing bagian otonom. E. Pemulihan hubungan baik dengan jamiah lain dalam bidangnya. F. Pernyataan sikap yang sesuai dengan bidangnya silakan. Itu hak otonomi. Jadi Persisri silakan punya otonomi. Pemuda-pemudi hima-himpi IPP dan juga IP punya hak otonomi masing-masing. Pasal 79. Bagian otonom Persisri diberikan hak otonomi untuk menyelenggarakan pendidikan anak usia dini di bawah pembinaan PP Persis. Jadi Pak upami misalkan di jamaah ayah lembaga pendidikan anak usia dini Pak MUD ataupun RA, maka silakan penyelenggaraannya di bawah Persisri gitu. Tapi tetap dengan pembinaan dari PP Persis. 2. Hubungan koordinasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud ayat 1 lebih lanjut diatur dalam peraturan bidang tarbiyah PP Persis. Itu ada nanti pedoman khusus yang dikeluarkan oleh bidang tarbiyah mengenai hak otonomi atau mengenai lembaga-lembaga pendidikan mana yang bisa diatur oleh Persis dan mana yang boleh diatur oleh Persisri gitu. Pasal 80. Pembinaan bagian otonom dilakukan oleh pimpinan Persis sesuai dengan jenjang-jenjangnya dan bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud pasal 70 ayat 1 ayat 2. 2. Bagian otonom berkewajiban mengikuti pengkaderan pada bidang pendidikan dan pelatihan kader Persis. Ini kan kemarin ada badan pendidikan dan pelatihan kader Persis, silakan itu. Nanti boleh dilibatkan badan otonom tersebut. Jadi ketika misalkan badan pendidikan pelatihan kader Persis menyelenggarakan suatu kegiatan, nanti misalkan pesertanya bebas dari pemuda Persis, silakan boleh diikut sertakan. Kenapa? Apalagi ini adalah sebagai pengkaderan gitu. Jadi tidak hanya untuk Persis saja. Bab 9. Lembaga, ikatan, dan himpunan. Bagian pertama, lembaga. Lembaga merupakan unit kegiatan yang sifatnya operasional dan memberikan pelayanan langsung kepada umat. 2. Lembaga dibentuk dan dibubarkan oleh ketua umum atas kebijakan atau atas usulan ketua bidang. Model lain misalnya lembaga amil jakan. Pembentukan lembaga dimaksud untuk menunjang kelancaran bidang atau bidang garapan. Pemimpin lembaga diangkat dan diberhentikan oleh ketua umum atau atas usul ketua bidang. Pemimpin lembaga tidak termasuk anggota musyawarah pimpinan lengkap. Nah, bedanya itu. 6. Pemimpin lembaga bertanggung jawab kepada ketua umum melalui ketua bidang. Berarti Pak lembaga mah ayahnya kan di bawah ketua bidang gitu. Sanes ketua umum. 7. Tata cara pembentukan lembaga diatur dalam pedoman jamiah Persis. 8. Lembaga menyusun juklak dan juknis yang disahkan oleh bidang yang bersangkutan. Tetap dari poin 1 sampai 8 kita jelas bahwasanya lembaga itu adalah di bawah bidang. Bagian kedua, ikatan dan himpunan. Ikatan dan himpunan merupakan unit kegiatan atau forum-forum untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya yang bertujuan untuk mengembangkan profesi, minat, bakat, dan hobi. Nah, ini kan ikatan ataupun himpunan. Sekarang kan ada PSG kan gitu. Kemudian kalau di haji ada H2M, himpunan haji kormun manajir, itu adalah bagian ikatan ataupun himpunan gitu. 2. Ikatan dan himpunan dibentuk dan dibubarkan oleh ketua umum atas kebijakannya atau atas usul ketua bidang. Jadi bisa saja kan ketua umum punya hak veto untuk membubarkan himpunan atau ikatan yang ada misalkan kalau memang bermasalah, dan itu pun atas usul ketua bidang. 3. Pimpinan ikatan dan himpunan diangkat dan diberhentikan oleh ketua umum atau atas usul ketua bidang atau bidang garapan terkait. 4. Pemimpin ikatan dan himpunan tidak termasuk anggota musyawarah pimpinan lengkap. Jadi baik pimpinannya ataupun anggotanya tidak termasuk musyawarah pimpinan lengkap. 5. Pimpinan ikatan dan himpunan bertanggung jawab kepada ketua umum melalui ketua bidang atau ketua bidang yang membawahinya.
6. Tata cara pembentukan ikatan dan himpunan diatur dalam pedoman Jamiyah. 7. Ikatan dan himpunan dapat menyusun jumlah dan juknis yang disahkan oleh bidang yang bersangkutan. Bab 10. Pimpinan wilayah, daerah, cabang, ranting, jamaah, dan cabang istimewa. Pimpinan wilayah pasal 83. Pimpinan wilayah dibentuk untuk memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugas pelaksanaan jihad Jamiyah di Persis di provinsi yang menjadi wilayah kerjanya. Jadi kita sudah paham kalau PW itu tingkat provinsi. 2. Pimpinan wilayah dibentuk apabila di suatu provinsi sudah berdiri sedikitnya 3 pimpinan daerah. Jadi Pak Tegampil membentuk PWT gitu. Jadi bisa dibentuknya PW, pimpinan wilayah, kalau di provinsi tersebut ada minimal 3 PD, 3 PD Persis. 3. Ketua pimpinan wilayah dipilih oleh musyawarah wilayah. Jelas. 4. Ketua pimpinan wilayah menyusun taskil pimpinan wilayah dan disahkan oleh pimpinan pusat untuk masa jihad 5 tahun. Berarti Pak, kalau musyawarah wilayah untuk ketahui PW bisa berapa tahun? 5 tahun sekali musyawarah berarti. Saya diimankan kemarin berarti 5 tahun ke depan akan ada musyawarah lagi. Berarti hampir sama dengan muktamar dan musyawarah. Jadi musyawarah untuk tingkat provinsi. 5. Pimpinan wilayah terdiri atas pimpinan harian, ketua, wakil ketua 1 dan wakil ketua 2. Sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara. Mantap Pak, ada nama di PW tak ada ketua 1, ketua 2, tapi langsung ketua, wakil ketua 1 dan wakil ketua 2. Pemikap hukum hampir sami. Jadi ketua 1, ketua 2. Ketua umum, ketua 1, ketua 2, ya nanti ketua, wakil ketua 1 dan wakil ketua 2. Sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara. B. Pimpinan lengkap, pimpinan harian dan para ketua bidang garangan. Jadi ketua bidang di PW Kisan. Beda deh di PP kemarin kecuali kita ketua bidang. Di bawah ketua bidang ialah ketua bidang. Kalau tingkat PW langsung saja anak ketua bidang atau bidang garangan. 6. Ketua pimpinan wilayah bertanggung jawab kepada musyawarah wilayah dan pertanggungjawaban pimpinan wilayah yang telah disahkan musyawarah wilayah disampaikan kepada pimpinan pusat. Ketua pimpinan wilayah adalah anggota musyawarah pimpinan lengkap pimpinan pusat. Itu mengenai PW. Pasal 84 masih. Apabila dipandang perlu pimpinan pusat dapat membentuk pimpinan wilayah sekalipun belum memenuhi ketentuan pasal 83. Tadi apa? Dikan minimal ayana PWT nyata sabara PD 3 PD gitu. Ternyata di sebuah provinsi ternyata kurang daripada 3 pimpinan daerah. Maka pimpinan pusat dapat membentuk pimpinan wilayah sekalipun belum memenuhi ketentuan pasal 83 ayat 2 tadi. Kalau nama ayat 3 PD ternyata tidak ada. Udah aja kata pimpinan pusat ini harus segera dibentuk walaupun belum terbentuk 3 PD, gak apa-apa kan. Ini aturannya ada di pasal 80. Jadi PW ternyata 5 tahun sekali lah musuhnya. Enak pimpinan daerah dibentuk untuk memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugas dan pelaksanaan Jamiyah Persis di kabupaten kota yang menjadi wilayah kerjanya. Jadi kita sudah paham PD di tingkat kabupaten kota. 2. Pimpinan daerah didirikan di suatu kabupaten kota apabila sudah terbentuk sedikitnya 3 pimpinan cabang. Jadi PD maka keluar saudara kan 3 cabang. Nanti ada aturannya bagaimana misalkan kalau kurang dari 3 cabang gitu. Kalau sudah ada 3 cabang maka boleh dibentuk pimpinan daerah. 3. Ketua pimpinan daerah dipilih oleh musyawarah daerah. 4. Ketua pimpinan daerah menyusun taskil pimpinan daerah dan disahkan oleh pimpinan wilayah untuk masa jabatan 4 tahun. Nah, orang tidak apa ya musdakmah musyawarah daerah 4 tahun sekali. Jadi muktamar 5 tahun, muswil 5 tahun sekali, musda nyata 4 tahun sekali.
Musda pimpinan daerah disahkan oleh pimpinan wilayah. Muswil pimpinan wilayah disahkan oleh pimpinan pusat. Pengesahan dan pelantikan pimpinan daerah dilakukan oleh pimpinan wilayah. Pimpinan daerah terdiri atas A. Pimpinan harian, siapa saja? Ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara. Itulah PIMHAM atau pimpinan harian. Jadi ada ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2. Berarti wakilnya kedua, ketua 1, wakil ketua 1, wakil ketua 2 sama dengan PW yang tadi. B. Pimpinan lengkap, pimpinan harian, dan para ketua bidang garapan. Ketua bidang misalnya. 7. Ketua pimpinan daerah bertanggung jawab kepada musyawarah daerah, dan pertanggungjawaban pimpinan daerah yang telah disahkan musyawarah daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan wilayah, dan tembusannya disampaikan kepada pimpinan pusat. 8. Ketua pimpinan daerah adalah anggota musyawarah pimpinan lengkap pimpinan wilayah. Pasal 86. Apabila dipandang perlu, pimpinan pusat dapat membentuk pimpinan daerah sekalipun belum memenuhi ketentuan pasal 85 ayat 2. Tadinya pan pimpinan daerah di kudu ayat 7 cabang. Ternyata ini di kabupaten kota ternyata tidak ada 3 cabang, maka boleh dibentuk pimpinan daerah. 2. Pembentukan pimpinan daerah sebagaimana ayat 1 di wilayah yang telah terbentuk struktur tahsil pimpinan wilayahnya dilakukan oleh pimpinan pusat dengan memperhatikan usul pimpinan wilayah yang bersangkutan. 3. Peresmian terbentuknya pimpinan daerah baru sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat didelegasikan kepada pimpinan wilayah yang bersangkutan. Jadi silakan kalau pembentukan PD bisa didelegasikan oleh PW, tidak oleh pimpinan pusat. Lanjut, pimpinan cabang ini. 1. Pimpinan cabang dibentuk untuk memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugas dan pelaksanaan jamnya Persib di kecamatan menjadi wilayah kerjanya. 2. Pimpinan cabang didirikan apabila di suatu kecamatan terdapat sedikitnya 25 anggota dan atau 3 pimpinan ranting. Tadi dia ya kalimat dan atau, ya dan atau itu maksudnya mah pilihan gitu. Eta mah pada aya pimpinan ranting, pada aya anggota. Nah, sedikitnya adalah 25 anggota. Gitu. Ternyata kurang nih 25 anggota, tapi sudah ada misalkan 3 pimpinan ranting, maka sah. Gitu. Walaupun misalkan anggotanya kurang daripada 25, kenapa? Karena itu adalah dan atau ini adalah pilihan. 3. Pimpinan cabang memimpin beberapa pimpinan ranting atau sejumlah anggota di suatu kecamatan. Jadi cabang di tingkat kecamatan, kita juga paham. Ketua pimpinan cabang dipilih oleh musyawarah cabang. 5. Pemilihan ketua cabang dilakukan oleh seluruh anggota Persis di cabang tersebut. Gitu. Ketua pimpinan cabang menyusun tahsil pimpinan cabang dan disahkan oleh pimpinan daerah untuk masa 4 tahun. Tanya Pak orang apa muscap 4 tahun sekali itu dia gitu. Dari pasal 87 gitu. Pengesahan dan pelantikan pimpinan cabang dilakukan oleh pimpinan daerah PPD. 8. Pimpinan cabang terdiri atas pimpinan harian. Siapa ketua pimpinan harian itu? Ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara. Inilah yang dimaksud dengan pimpinan harian di pimpinan cabang. Maka apa di pimpinan cabang hanya ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara. Jadi tidak ada wakil ketua 1, wakil ketua 2, gak ada. Ini dasarnya. Harus sudahnya ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara. Berarti Pak wakil bendahara dayanya. Nah ini yang dimaksud ke dalam pimpinan harian. B. Pimpinan lengkap, pimpinan harian, dan para ketua bidang garapan. Nah, jadi pimpinan harian. Kalau disebutkan pimpinan harian udah yang tadi itu. Ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan juga bendahara. Ini namanya pimpinan harian. Nah kalau pimpinan lengkap, tadi itu pimpinan harian, ketua, sekretaris, wakil ketua, sekretaris, wakil bendahara, sekretaris, dan juga bendahara, ditambah para ketua bidgar, namanya pimpinan lengkap gitu.
Maka kalau disebutkan dia pimpinan cabang, ya, pimpinan cabang. Tadi disebut pimpinan cabang, tapi mimiti ketua, sarang ketua bidang garapan gitu. Jeung bidang-bidang kita nggak ada pimpinan cabang. Tapi kalau disebutkan begini, pimpinan harian cabang cangkuang, pimpinan harian cabang cangkuang siapa saja terbatas kan? Tapi pimpinan harian ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan juga bendahara, ini namanya pimpinan harian. Tapi kalau misalkan pimpinan lengkap atau pimpinan cabang disebutnya, maka termasuk dari ketua sampai kepada ketua bidang garapan dan taskilna itu pimpinan cabang. 9. Ketua pimpinan cabang bertanggung jawab kepada musyawarah cabang. Dan pertanggungjawaban yang diserahkan musyawarah cabang tersebut disampaikan kepada pimpinan daerah. Dan tembusannya disampaikan kepada pimpinan wilayah dan pimpinan pusat. Tetap oleh 10. Ketua pimpinan cabang adalah anggota musyawarah pimpinan lengkap pimpinan daerah. Pasal 88. Apabila dipandang perlu, pimpinan pusat dapat membentuk pimpinan cabang sekalipun belum memenuhi ketentuan pasal 87 ayat 2 ya. Yang tadi itu, jika minimal harus ada 25 anggota. Ternyata kurang daripada 25 anggota, tapi dipandang perlu nih untuk membentuk pimpinan cabang. Tidak apa-apa silakan. Ini dasar. Itu pasal 88 ayat 1. Misalkan orang teh kahiji cabang, pas nanyakeun aya anggotana sabaraha, acanna 20, nah acananya geus aya pimpinan cabang enggak apa-apa. Ini dasar. Jadi tidak harus dulu 25. 2. Pembentukan pimpinan cabang sebagaimana ayat 1 di atas di wilayah yang telah terbentuk struktur taskil pimpinan daerahnya dilakukan oleh pimpinan pusat dengan memperhatikan usul pimpinan daerah yang bersangkutan. Tetap pimpinan daerah. 3. Peresmian terbentuknya pimpinan cabang baru sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat didelegasikan kepada pimpinan daerah yang bersangkutan. Iku pede cabang mah disahkeun nanti. Nah, pimpinan ranting. Nah, ini walaupun di kita belum, kemudian ke depan ada kan. Pasal 89. Pimpinan ranting dibentuk untuk memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugas dan pelaksanaan jam yang persis di desa atau kelurahan yang menjadi wilayah kerjanya. Jadi PR-nya pimpinan ranting di tingkat desa atau kelurahan. Nanti yang disebut PJ di mana gitu kan. 2. Pimpinan ranting didirikan apabila di suatu desa kelurahan terdapat sedikitnya 3 jamaah atau 10 orang anggota. Di dalam saya 10 orang anggota bisa dibentuk pimpinan ranting. Nah, pimpinan ranting berfungsi sebagai koordinator beberapa pimpinan jamaah atau sejumlah anggota di suatu desa atau kelurahan. Jadi PRT pimpinan ranting itu kan merupakan koordinator nama. Koordinator saya koordinator para pimpinan jamaah. Ketua pimpinan ranting dipilih oleh musyawarah ranting. Gitu kan. Pemilihan ketua ranting dilakukan oleh seluruh anggota persis di ranting tersebut. Misalkan kan ini Gading, termasuk kan desanya desa Cirucat ya. Nanti bisa gabung dengan Curug misalkan, satu desa kan. Itu adalah bisa membentuk pimpinan ranting. Nah, pimpinan ranting terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi pimpinan ranting dengan sekadar ketua, saya apa wakil ketuanya, sekretaris dan juga bendahara. 8. Ketua pimpinan ranting adalah anggota musyawarah pimpinan lengkap pimpinan cabang. 9. Ketua pimpinan ranting bertanggung jawab kepada musyawarah ranting. Pasal 90. Apabila dipandang perlu, pimpinan pusat dapat membentuk pimpinan ranting sekalipun belum memenuhi ketentuan pasal 89. Tadi itu kan. Jadi minimal terbentuknya pimpinan ranting itu ada 10 anggota. Ternyata kurang. Anggotanya kurang dari 10, boleh silakan. Kalau dipandang perlu. 2. Pimpinan pusat mendelegasikan kewenangan pembentukan pimpinan ranting sebagaimana dimaksud ayat 1 kepada pimpinan daerah. Pimpinan daerah melaporkan pembentukan pimpinan ranting sebagaimana dimaksud ayat 2 kepada pimpinan pusat. Kami pimpinan ranting tanya pas barangkali tahun sekalinya. Masalahnya? Tanya? Bade. Tapi saya masa ini masa jihad itu sebarang kali tanya. Jadi dia tanya.
pimpinan jamaah pasal 91. Pimpinan jamaah didirikan apabila di suatu lingkungan pemukiman atau tempat tinggal terdapat sedikitnya 3 orang anggota. Jadi menurut tema di RT lah, di RW, di luar udah bisa dapat dibentuk pimpinan jamaah gitu, di RT atau di RW. 2. Pimpinan jamaah memimpin para anggota di lingkungan pemukiman atau tempat tinggal. Ketua pimpinan jamaah dipilih oleh musyawarah jami untuk masa jihad 3 tahun Pak, disahkan oleh pimpinan cabangnya. Ayahnya PJM-nya. Jadi disahkan oleh pimpinan cabang. Masa jihadnya 3 tahun sekali. Ketua pimpinan jamaah dapat menunjuk staf dengan persetujuan pimpinan cabang melalui pimpinan ranting. Silakan. Kalau misalkan memerlukan staf pasti perlu. 5. Ketua pimpinan jamaah bertanggung jawab kepada pimpinan cabang melalui pimpinan ranting. 6. Ketua pimpinan jamaah adalah anggota musyawarah pimpinan lengkap, pimpinan cabang, dan pimpinan ranting. Ini mengenai pimpinan jamaah jelas sekali kan. Jadi 3 tahun sekali. Asal jihadnya. Sekarang pimpinan cabang istimewa PCI ya. Pimpinan pusat dapat membentuk pimpinan cabang istimewa di luar negeri sesuai dengan kebutuhan. Macam sekarang ada PCI Mesir kan itu ada. Itu untuk di luar negeri. 2. Pimpinan cabang istimewa dibentuk untuk mengkoordinasikan jajaran Persis di luar negeri, membina kader-kader Persis di luar negeri, dan membuka jaringan internasional terutama di negara yang bersangkutan. 3. Pimpinan cabang istimewa dibentuk apabila di suatu negara terdapat sedikitnya 10 orang anggota. 4. Ketua pimpinan cabang istimewa dipilih oleh musyawarah pimpinan cabang istimewa. Pemilihan ketua pimpinan cabang istimewa dilakukan oleh seluruh anggota pimpinan cabang istimewa tersebut. Ketua pimpinan cabang istimewa menyusun taskhil pimpinan cabang istimewa dan disahkan oleh pimpinan pusat untuk masa 1 tahun. Berarti Pak, PCI itu seberapa tahun? 1 tahun sekali. Nah, acara 1 tahun sekali, Pak, data tetap kan biasanya di luar negeri. Padahal misalkan kuliah, sekolah, kan ada. Ayah kan kadang lama, kadang juga ada yang sebentar. Maka ini adalah PCI itu 1 tahun 1 kali. 7. Pengesahan dan pelantikan pimpinan cabang istimewa dilakukan oleh pimpinan pusat. Pimpinan cabang istimewa terdiri atas pimpinan harian. Siapa saja? Ketua, sekretaris, dan bendahara atau pimpinan harian. B. Pimpinan lengkap, pimpinan harian, dan para ketua bidgar. Jadi taskhilnya itu. 9. Ketua pimpinan cabang istimewa bertanggung jawab kepada musyawarah cabang istimewa dan pertanggungjawabannya disampaikan kepada pimpinan pusat. Pasal 93. Pimpinan cabang istimewa dapat mengusulkan pembentukan bagian otonom kepada pimpinan pusat. 2. Pimpinan cabang istimewa dapat menggabungkan anggota bagian otonom menjadi anggota cabang istimewa apabila pembentukan bagian otonom belum memungkinkan. Misalkan di PCI Mesir misalnya ayah anggota Persis, ayah anggota pemuda, misalkan anggota pemudi hijikeun teman bisa untuk membentuk PCI gitu. Pasal 94. Pimpinan cabang istimewa dapat membentuk lembaga strategis jamnya Persis sesuai dengan kebutuhan Persis dan kondisi negara bersangkutan dengan seizin pimpinan pusat. Nah ini boleh silakan. Pasal 95. Anggota cabang istimewa berhak mendapat keanggotaan terbaru secara otomatis sesuai aturan jenjang umum Persis atau otonom sepulangnya ke tanah air gitu. Jadi anggota cabang istimewa berhak mendapatkan keanggotaan terbaru secara otomatis. Jadi gila, jadi anggota mengaku di luar negeri gitu. Pas pulang ke dia beres misalkan kuliahnya, udah misalkan kerjanya pulang ke sini, maka itu anggotanya anggota secara otomatis. Rangkap jabatan. Pasal 96. Rangkap jabatan pada semua jenjang pimpinan jamnya pada dasarnya tidak dibenarkan, Pak. Pada dasarnya tidak dibenarkan kecuali bila diperlukan dengan seizin PP Persis. Bayangnya tidak dibenarkan pada dasarnya kecuali bila diperlukan. Misalkan ayat taskhil cabang jadi taskhil PD, pada dasarnya tidak dibenarkan kecuali bila diperlukan. Boleh. 2. Taskhil pimpinan pusat tidak dibenarkan rangkap jabatan dengan jenjang pimpinan di bawahnya. Nah, tak ulang kan? Namun misalkan ayat taskhil pimpinan pusat
terus jadi taskil pimpinan wilayah atau pimpinan daerah nggak boleh. Tetap kalau pusat hanya satu saja di pusat. Tapi untuk ke bawahnya taskil PW merangkap taskil PD nggak apa-apa. Walaupun pada dasarnya tidak dibenarkan kecuali kalau diperlukan. Tapi untuk pimpinan pusat wayahna di PP tong hayang ngilu ilu di PW ataupun di PD udah fokus di PP. 3. Rangkap jabatan bagi semua jenjang pimpinan jamnya hanya dibenarkan dengan keanggotaan dewan dan badan pendidikan dan pelatihan kader gitu. Jadi kalau misalkan jadi taskil ya, terus masuk menjadi anggota dewan boleh silakan. Atau mau menjadi di badan pendidikan dan pelatihan kader boleh silakan. Semacam ini kan misalkan ada taskil PP Persis kemudian merangkap jadi anggota dewan ISKO nggak apa-apa kan? Itu dibenarkan. Itu mah diperbolehkan dan dibenarkan. Ini dasar ayat 3 ini. 4. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam pedoman jamnya. Bab 11. Permusyawaratan pedoman umum pasal 97. 1. Musyawarah dapat diselenggarakan bila mencapai quorum, yaitu dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta musyawarah yang diundang. Mantap kening lamun sidang urang kudu mencapai quorum. Apa dasarnya setengah lebih 1? Misalkan musyawarah jamaah ya, aya anggota teh 20 orang. Nah ternyata ketika istirahat misalkan baru mencapai 8 orang, nah, itu belum mencapai quorum gitu. Tapi kalau misalkan udah ada sebelah nih, setengah lebih 1 sudah sah gitu kan. Setengah lebih 1. Misalkan tidak 20 berarti 11 orang gitu. 15 sudah mencapai quorum kalau anggotanya misalkan 20. Jadi lihat berapa jumlah kehadirannya atau jumlah anggota. 2. Apabila tidak mencapai quorum dapat ditunda paling lama 3 kali 24 jam lama Pak. Untuk mengupayakan tercapainya quorum jarang 3 kali 24 jam berarti 3. Apabila setelah 2 kali penundaan tidak juga mencapai quorum maka pimpinan musyawarah dapat mengambil kebijakan. Ternyata sudah beberapa kali diinstruksikan untuk masuk ruangan, ternyata masih belum mencapai quorum, maka pimpinan sidang boleh mengambil kebijakan. Udah dimulai saja lah, walaupun belum mencapai quorum. Tapi tadi diusahakan dulu harus setengah lebih 1 quorum. 4. Setiap musyawarah diusahakan secara mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat maka dilakukan pemungutan suara. Jadi musyawarah mufakat. Kalau musyawarah mufakat kakareng pemungutan suara atau voting. 5. Keputusan dengan pemungutan suara dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah suara yang hadir. Ini Pak, keputusan dengan pemungutan suara dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah suara yang hadir. 6. Bagian otonom dan bidang dapat mengadakan musyawarah sendiri bila diperlukan. 7. Musyawarah diselenggarakan dengan memperhatikan segala tata tertib jamnya. Muktamar. Waktu kedudukan dan fungsi pasal 98. Muktamar diselenggarakan oleh pimpinan pusat setiap 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Pimpinan pusat membentuk penyelenggara muktamar yang terdiri dari SC atau steering komite, organik komite OC dan badan pekerja BP dan badan lain yang dibutuhkan. Mantap nalika badan muktamar jadinya aya SC, aya OC itu ketua panitia. Kalau SC itu adalah pengarah. Jadi ada panitia pengarah, ada panitia pelaksana, ada BP badan pekerja. Nah biasanya kan ini dibuat dulu oleh BP, ini badan pekerja dulu. 3. Muktamar dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah cabang daerah dan wilayah. Jadi dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jadi jumlah cabang. 4. Muktamar adalah forum untuk melaporkan pertanggungjawaban ketua umum dan majelis penasihat. Jadi melaporkan LPJ ketua umum ke majelis penasihat. 5. Peserta muktamar dapat memberikan catatan atas laporan pertanggungjawaban. 6. Muktamar menetapkan qonun asasi, qonun dahili, rencana jamiah, bayan muktamar. Taya Pak fungsi muktamar. Netapkan qonun asasi, qonun dahili, rencana jamiah juga bayan muktamar. Ada di KPD juga. 7. Muktamar memilih dan menetapkan seorang ketua umum dan anggota majelis penasehat untuk masa jihad 5 tahun mendatang. Ini salah satu fungsi muktamar, mengangkat ketua umum juga memilih anggota majelis penasehat. Pimpinan sidang pasal 99.
Sidang-sidang pada muktamar dipimpin oleh presidium. 2. Presidium sidang berasal dari unsur pimpinan pusat dan peserta muktamar yang terpilih. 3. Presidium sidang terdiri dari 2 orang yang ditunjuk oleh pimpinan pusat persis dan 3 orang yang dipilih oleh muktamar. 4. Presidium sidang terpilih sebagaimana dimaksud ayat 3 ditetapkan oleh muktamar. Peserta, peninjau dan undangan pasal 100. 1. Muktamar diikuti oleh peserta, peninjau dan undangan. Jadi ayat peserta, ayat peninjau, ayat undangan. 2. Peserta adalah anggota persis yang diutus mengikuti muktamar yang memiliki hak bicara, hak suara, hak memilih dan hak dipilih, namanya peserta. 3. Peninjau adalah peserta muktamar yang hanya mempunyai hak bicara. Mereka ada ketika muktamar. Di kita juga ada peninjau, maka peninjau itu hanya punya hak bicara. Dia tidak punya hak untuk memilih ataupun hak dipilih. 4. Undangan adalah mereka yang diundang oleh pimpinan pusat mengikuti pembukaan dan penutupan muktamar. Ini tamu-tamu undangan, biasanya tamu-tamu negara. Pasal 101. Peserta muktamar terdiri dari A. Utusan pimpinan cabang, pimpinan cabang istimewa, pimpinan daerah dan pimpinan wilayah. B. Utusan perwakilan. C. Taskil pimpinan pusat. D. Anggota majelis penasehat, anggota dewan hisbah, anggota dewan tabkir, anggota dewan hisab daruriyat, dan utusan bagian otonom. 2. Jumlah utusan pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan wilayah dan bagian otonom ditetapkan oleh pimpinan pusat. Jadi sudah ditentukan kan nanti itu. Jadi berapa yang harus ikut kuotanya. Pasal 102. Peninjau ditetapkan oleh pimpinan pusat atas usulan pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan wilayah dan perwakilan. 2. Peninjau dari lembaga dan atau badan usaha baik dari dalam maupun luar Indonesia ditetapkan oleh pimpinan pusat. Terakhir, pasal 103. Undangan ditetapkan oleh pimpinan pusat atas usulan pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan wilayah dan perwakilan. 2. Undangan dari lembaga dan atau badan usaha baik dari dalam maupun luar Indonesia ditetapkan oleh pimpinan pusat. Kita sampai 103 saja dulu Pak. Nanti kita lanjutkan pembahasan terakhir lah mengenai kaidah dahil ini. Berarti baru sampai bab 11. Semuanya kan 17 ya. Berarti 6 bab lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk dituntaskan kaidah dahil ini. Aku lupa lihada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hadirin kita telah menyimak, mendengarkan, kemudian diamati terus kaitannya dengan pasal-pasal dari awal sampai Ustaz pembicaraan yang terakhir. Untuk itu tidak menutup kemungkinan barangkali ada hal yang sangat perlu ditanyakan. Untuk itu kami persilahkan. Silakan Pak BJ. Ustaz Kumaros mengenai RGUG bertanya mengenai RG dan UG, apa dirubah jadi IPP dan IP atau memang tersendiri saja? Jadi mengenai RG dan UG itu masuknya kepada apa? Struktur intra madrasah atau intra sekolah itu namanya. Ya. Di sekolah kan atau di sekolah pun namanya adalah OSIS. Ya. OSIS. Maka di kita dikenal adalah RG UG. Nah RG UG ini nanti bisa menjadi anggota IPP gitu. Jadi kalau tadi himah ini itu adalah kalangan para mahasiswa gitu, para mahasiswa. Maka untuk tingkat pelajarnya ada IPP, ada IP gitu. Nah IPP IP ini dari mana? Itu dari RG dan UG gitu. Silakan nanti bergabung dalam sebuah organisasi tingkat tinggi, jadi minimal tingkat kabupaten lah. Tingkat kabupaten itu namanya adalah IPP ataupun IP. Sementara untuk di jenjang madrasahnya atau di sekolahnya masing-masing, dia namanya adalah RG dan UG. Walaupun memang ini menjadi polemik sebetulnya kemarin. Salah satunya kalau tidak salah ada membawa muda kan?
Jadi mau merubah istilah RG dan UG menjadi IPP dan IP. Sebetulnya itu hak saja gitu. Cuma kalau melihat ini adalah IPP dan IP ini adalah untuk organisasi kalangan pelajar. Nah kalangan pelajar berarti kalangan pelajar di mana? Nah ini jadi masalah. Nah apakah boleh tidak diganti menjadi IPP dan IP? Nah kalau melihat ke sini adalah IPP dan IP ini salah satunya ada tingkat kota ataupun kabupaten. Sementara untuk jenjang sekolahnya tetap saja RG dan UG. Sudah yang dirubah jadi IPP, IPP, misalnya IP, IPP dan IP misalnya. Misalkan mau alimin A, namanya bukan RGB tapi IPP dan IP, silakan. Itu kebijakan ada di pesantren masing-masing. Cuman kalau misalkan ini adalah RG dan UG, ini adalah ciri khas sebetulnya. Nanti kalau misalkan ini bisa dilibatkan tingkat tinggi, silakan Pak gabung di IPP dan IP. Walaupun ini sebetulnya masih polemik, ini belum beres juga sebetulnya katanya. Itu walau alam ya. Yang jelas bagusnya tetaplah untuk tingkat sekolah atau madrasah RG dan UG. Nanti kalau mau gabung tingkat atasnya lagi silakan, namanya adalah IPP ataupun IP, itu saja. Lebih bagus ya. Untuk tingkat pelajar seperti itu. Jadi bagusnya lebih baik RG dan UG gitu. Nanti ketika gabung ke atas silakan, namanya adalah IPP dan IP. Karena kayak sekarang kan kalau IPP dan IP adanya di tingkat kabupaten kota itu. Cabang tak ada kan IPP dan IP juga ada. Nanti kalau untuk tingkat kabupaten kota silakan, tapi untuk tingkat sekolah bagaimana? Udah aja kembali pada asal dari RG dan UG. Nanti gabung dengan organisasi atas silakan IPP dan IP. Jadi kira anggota IPP dan IP adalah siswa ataupun santri RG dan UG di sekolahnya atau di madrasahnya masing-masing gitu oleh status nama seperti ya. Umum nama di mualimin ya. Ya mualimin bagus Yang imet acan. ternyata belum ada. Walaupun sama-sama pelajar kan sebenarnya. Nabe boleh di alasan pengambil ayat di Indonesia. Atas adalah sebagai istirahat gimana? Rupina mah alhamdulillah kolom asasi kolom dahili terus Lampung tapi deui ku urang juga ahad gitu umi Kamis. Mudah-mudahan terus lagi terus ku urang dikaji lah. Mun margina laku pake musim kuring nu akhirna itu aya kajian ieu teh. Musim kuring sabaraha taun teh karena sareng ieu teh buku hegel teh aya apa teh gitu. STJ-na itu STJ. Itu gelingan tak lelebetan teh gitu. Mudah-mudahan kurang paham kalian paripurna lah sempurna gitu kurang tentang anggota Persis teh terang intisari dina kiai. Rupina mah upami teh aya di Patarosan sakitu anu kapihatur aku lupa dalam sabila di balakum. Wassalamualaikum warahmatullahi